Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayniha in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah was sunnati. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, yang saya hormati panitia Ramadan beserta jajarannya, saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama puji syukur, alhamdulillah. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Dengan kasih sayangnya kita dapat hadir laksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan rahmat, nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langkah yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat, nikmat yang tidak terhingga. Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat pemberianku, kalian tidak akan sanggup untuk menjumlahkannya. Dan sekarang kita sedang merasakan nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan itu berkaitan dengan hukum Islam. Di antaranya beberapa hal yang terkadang kita melupakan daripada hukum-hukum ataupun syariat yang telah Allah syariatkan. Dasar kita berpegang, berdirinya Islam itu berpegang kepada dua sumber. Jadi Islam berpegang kepada sumber yang pertama adalah Al-Quran, sumber yang kedua adalah hadis. Kemudian setelah itu, ketika dalam Quran dan hadis itu tidak ada, maka di situ yang menjadi sumber hukum Islam adalah ijma'. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itulah sumber daripada hukum Islam.
Al-Quran telah mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raib hudal lil muttaqin. Jadi kata Allah, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Kemudian mereka beriman kepada Allah. Tentunya Allah itu gaib, yang tak bisa dipandang oleh mata, kasat mata kita. Kemudian mereka mendirikan salat. Mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ini diantaranya. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian setelah Al-Quran adalah hadis. Taraktu fikum amrayniha in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka, jika kalian berpegang teguh kepada pusaka tersebut, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu Al-Quran dan Sunnah. Ini dasar kita Islam, berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dan apabila sesuatu hukum yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, maka di situ dilihat yang menjadi sumber adalah ijma', kemudian qiyas. Inilah sumber Islam, ada 4. Kemudian selanjutnya, di dalam hukum Islam tersebut, hukum Islam itu yang pertama yaitu adalah wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Wajib, sunnah, haram, makruh. Yang terakhir mubah. Jadi ada 5 hukum Islam itu. Nah, wajib ini kalau didefinisikan apabila kita kerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji. Jika ya dalam kategori mampu, seperti haji itu harus ada uang, sehat fisik dan lain sebagainya. Kalau zakat berarti dia harus ada hartanya, harus ada uang yang akan dizakatkan. Kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah harus ada uang juga untuk dibayarkan. Nah, jadi ini yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah itu definisinya apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan rugi. Rugi memang tidak berdosa, tapi sangat rugi. Itu definisi sunnah. Kemudian yang ketiga haram. Haram apabila dikerjakan berdosa, kemudian apabila ditinggalkan berpahala. Yang keempat adalah makruh. Makruh apabila dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Paham kira Pak Bu? Seperti makan jengkol, pete yang bau-bau gitu, bawang mentah-mentah dimakan. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mubah. Mubah adalah tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itulah yang disebut dengan mubah. Kemudian apabila ditinjau dari segi dasar hukumnya dalam Al-Quran itu, sebab-sebabnya haram itu adalah apabila suatu perintah, ya. Nah, yang pertama wajib dulu. Wajib. Hukum yang pertama wajib. Wajib itu apabila suatu perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis itu perintahnya keras, maka itu disebut dengan wajib. Sunnah apabila dalam Al-Quran maupun dalam hadis perintahnya itu lunak, maka disebut dengan sunnah. Jadi bukan bahasa yang keras. Kalau keras ngomongnya berarti keras perintahnya, tidak, tapi dari isi daripada kandungan ayat tersebut atau isi kandungan daripada hadis tersebut. Kemudian yang haram
haram ini adalah suatu larangan di dalam Al-Quran. Maka kalau larangan itu keras, maka dikategorikan hukumnya haram. Larangan itu banyak, perintah juga itu banyak. Kemudian yang keempat yaitu makruh. Larangan makruh ini dia tidak keras, lunak, maka dihukumkan dengan makruh. Kemudian sementara mubah tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Nah, disinilah letak daripada hukum Islam tersebut. Yang wajib contohnya sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Yang sunnah seperti melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, itu ada hukumnya sunnah, seperti salat-salat sunnah ataupun tingkah laku perbuatan sunnah-sunnah Nabi yang sering dilakukan oleh Nabi. Itu sunnah. Memang dia tidak kategori wajib tapi sunnah. Saya contohkan pakai gamis, itu sunnah Nabi. Pakai imamah, pakai sorban, itu sunnah Nabi. Pakai minyak wangi, kemudian bersiwak, itu sunnah Nabi. Salat-salat sunnah itu tersebut juga disebut dengan hukumnya sunnah, dan sering dilakukan oleh Nabi, itulah disebut dengan sunnah Nabi. Yang jarang dilakukan oleh Nabi itu juga sunnah. Kalau dikategorikan ada sunnah itu sunnah muakkad, ada sunnah muakkad, ghairu muakkad, itu dalam kategori ibadah. Kemudian ada haram, pokoknya kan. Haram ini apa? Apabila suatu larangan itu keras, tadi ya. Kalau saya contohkan haram itu seperti umpamanya korupsi, ya kan, riba, rentenir. Kemudian yang dilarang itu seperti umpamanya berzina, berjudi, minum khamar, mabuk. Kemudian banyak hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal-hal yang di dalam hukum Islam ini terkadang kita sering lupa. Yang sering lupa, bahkan mungkin orang nggak ngerti dan nggak tahu bahwa itu adalah hukumnya haram, bahwa itu adalah dilarang. Yang pertama saya akan sampaikan bagian ibu-ibu, karena bagian ibu-ibu ini rawan ya, sering dilanggar. Hal-hal yang dilarang di dalam Islam tapi kadang dilanggar oleh kaum perempuan. Banyak sebenarnya, ini hanya sebagian saja saya sampaikan. Perempuan menutup aurat wajib, membuka aurat haram. Kalau itu sudah sering dengar ya. Kemudian ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu perempuan itu mencukur alis. Nih ibu-ibu, kalau dia pingin bermake up, dia cukur alisnya, dikeroknya, kerik, habis kiri kanan habis. Habis itu dia pakai celak hitam. Tak apa namanya, saya tidak tahu. Setelah itu dia pergi kondangan. Pergi kondangan panas pula, dia berkeringat, kipas mati lampu. Bluber habis, celak hitamnya habis, turun ke bawah. Ibu-ibu sebelah ketawa nengoknya, dia pun ketawa juga, dikira senyum sama dia. Padahal ketawa lihat bagaimana bentuk alis itu, dah nggak karu-karuan, kayak tuyul, nggak ada beralis. Itu salah satu contoh perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Kalau ada pengantin baru, biasanya mak andam, tukang berias, mak rias. Berias itu kadang memang sengaja dicukur alis tuh, supaya nampak agak ke atas. Padahal dalam Islam itu dilarang itu. Bapak Ibu, kalau kita tahu hukum Islam itu haram hukumnya, jangan kita mau dicukur alis. Biarlah apa adanya, jangan dicukur-cukur, karena haram hukumnya. Itu satu. Yang berikutnya yaitu perempuan pakai jilbab, tapi jilbabnya itu kayak
punuk unta, ke belakang tinggi, jungkit. Ibu tahu? Olah jungkit ditambah lagi dililit ke leher. Itu namanya jilbab sakaratul maut. Ada di sini. Anak-anak gadis sering pakai jilbab sakaratul maut. Udah berjungkit ke belakang lagi ditambah lilit lagi. Sampai tak bernapas lagi atau cekik. Makin tinggi leher. Tak bisa tunduk ke bawah. Kalau makan agak danga sedikit. Kalau ini tak tetelan. Jilbab yang seperti itu dilarang oleh syariat Islam, oleh Rasulullah SAW, termasuk alis yang dicukur tadi. Kemudian jilbab yang mendangak ke belakang seperti punuk unta, itu dilarang tuh dalam Islam. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu sering dilanggar oleh perempuan. Kemudian jilbab standar perempuan itu sampai ke dada, menutupi dada lewat. Bukan yang jilbab itu yang transparan ataupun membentuk. Sama itu haramnya itu, kalau jilbab itu membentuk tubuh, maka itu diharamkan dalam Islam. Apalagi puasa. Bulan puasa ibu-ibu pakai Honda kencang. Waduh, jilbabnya membentuk. Ini juga nih. Maka harus jilbab itu carilah kain yang tidak melekuk pikuk tubuh. Karena itu dilarang dalam Islam. Termasuk pakaian perempuan itu, yaitu adalah menutup aurat, bukan membentuk tubuh. Pakaian ketat, umur 7 tahun, umur 15 tahun pakai baju 10 tahun. Umur 20 tahun pakai baju 12 tahun. Perempuan yang seperti itu nampak bentuk tubuhnya. Ini juga dilarang dan diharamkan dalam Islam. Itu ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi pakaian perempuan itu menutup. Ada yang disebut dengan baju kurung itu menutup. Kalaupun tidak menutup, tapi pakaian itu yang tidak transparan. Transparan juga, tembus pandang. Baju pakaian perempuan tembus pandang itu diharamkan. Ini hadisnya Asma binti Abu Bakar. Jadi kalau pakaian yang transparan itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, ini hal-hal yang dilarang demikian itu harus hati-hati, jangan sampai kita langgar. Ini berkaitan dengan ibu-ibu. Sebenarnya banyak hal-hal yang dilarang itu, yang diharamkan. Termasuk ibu-ibu ini sama suami ya sering membentak ataupun keras suaranya daripada suami. Ibu-ibu ini perbuatan ini dosa, apalagi tidak ridho dengan suami. Dibentak suami itu diam. Suami ini kalau di kantor gagahnya kalau ngomong sama karyawan sama anak buahnya, giliran ke rumah dibentak sedikit sama suami dia langsung mengkerut ketakutan. Ini perempuan harus hati-hati, dan itu termasuk dilarang dalam Islam. Haram hukumnya. Apabila seorang istri itu suaranya lebih tinggi daripada suami, kemudian apalagi sampai suami itu tak ridho, disegah suaminya, ini dalam Islam sungguh diharamkan. Maka dalam suatu hadis yang sangat panjang itu ada namanya berkaitan dengan perempuan terhadap suami. Perempuan terhadap suami itu maka hendaknya harus mengharapkan ridho suami. Kemudian si istri itu harus senantiasa lemah lembut dengan suami. Dalam hadisnya ini, ridallah, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, ridho Allah itu letaknya pada ridho suami. Ridallah fi ridhor rijal, artinya dalam hadisnya panjang tapi saya singkat dengan bahasa saya. Ridho Allah itu letaknya pada ridho suami, murka Allah itu letaknya pada murka suami. Ini perbuatan kaum perempuan yang sering tak sadar bahwa itu adalah diharamkan dalam Islam. Itu satu contoh.
Dan banyak yang lainnya. Apa kira-kira Bu? Ada yang tahu hal-hal yang dilarang dalam Islam bagi kaum perempuan? Ada? Ada yang tahu? Lah mencukur. Habis itu apa lagi? Cukur alis. Di make up, alisnya itu dicukur. Kemudian yang diharamkan dalam Islam bagi perempuan itu yang menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki, gayanya kayak laki-laki, padahal dia perempuan. Kemudian saking asiknya dia pingin merubah kelamin. Ini juga diharamkan dalam Islam. Tak boleh. Sudah kodratnya perempuan, pingin pula jadi laki-laki. Yang laki-laki juga demikian. Dia sudah laki-laki, pingin kodratnya jadi perempuan, dirubah. Merubah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, itu hukumnya haram. Kecuali mungkin yang dirubah itu gigi ompong. Gigi ompong kan tentu kita kalau senyum kan lucu, maka kita pakai gigi palsu. Apakah itu merubah? Itu tidak merubah. Gigi ompong. Tetapi kalau merubah sesuatu yang berkaitan tujuannya adalah untuk dipandang orang, untuk pamer, untuk jadi artis, untuk jadi terkenal supaya bagus, niatnya sudah salah, ini tak betul lagi. Tapi kalau ada umpamanya bibir sumbing, mohon maaf, bibir sumbing, dia bagus orangnya, gara-gara sumbing aja kalau ngomong ngomong tak bisa, tak jelas. Nah ini kita robah, bawa ke dokter, dijahit lagi, dibaguskan lagi, itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu untuk maslahat dan kebaikan, termasuk untuk laki-laki maupun perempuan. Itu kategori tidak merubah hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tapi lain daripada itu, kemudian tujuan dan niatnya itu menjadi rujukan ataupun menjadi panduan. Niatnya untuk apa? Ini untuk ibu-ibu. Kalau untuk laki-laki, ini juga harus hati-hati juga nih. Kadang ada perbuatan yang diharamkan dalam Islam, tapi kaum laki-laki tidak sadar. Ini hanya saya singkat saja, saya ringkas-ringkas. Sebenarnya banyak pembahasannya yang berkaitan hal yang dilarang. Kaum laki-laki ini dilarang memakai cincin atau kalung ataupun sejenisnya dari emas. Haram hukumnya. Kadang-kadang laki-laki kaya dia kan pakai gelang besar, laki-laki emas. Supaya ditengok saya ini orang berduit, banyak duit saya, tengok emasnya besar, cincinnya emas, pakai gelang, pakai kalung, pakai macam-macam emas, biar saya dilihat kalau saya datang nanti calon mertua, emas saya besar. Padahal itu diharamkan dalam Islam. Nah, Rasulullah SAW anitahatum bizahab, kata Rasulullah. Rasulullah itu melarang keras bagi kaum laki-laki pakai cincin atau sejenisnya dari emas. Kadang-kadang nggak ngerti ya, pakai lo beli emas, padahal haram hukumnya Bapak Ibu. Kemudian dilarang bagi bapak-bapak ataupun kaum laki-laki itu memakai pakaian dari sutra. Pakaian sutra itu pakaian yang bagus, yang halus, yang dibolehkan hanya untuk perempuan. Tapi kaum laki-laki itu tidak boleh. Emas, ya kan? Bukan emas, kain sutra. Emas, kain sutra itu diharamkan bagi kaum laki-laki. Kemudian seperti yang tadi, laki-laki menyerupai perempuan, gaya-gaya perempuan, ya kan? Jadi bencong, jadi banci apa bencong? Diharamkan dalam Islam. Maka kalau ada laki-laki gaya perempuan, ini harus diobati ini. Langsung dia jadi LGBT, macam-macam lah. Padahal laki-laki ini orang rusak ini pemikirannya nih. Itu harus diobati, harus dibenahi. Jangan LGBT itu langsung dirangkul, jangan. Itu penyakit tuh, rusak itu. Ini malah didukung pula LGBT. LGBT itu kaum Nabi Lut
itu yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Ketika pada masa itu laki-laki ngejar laki-laki, orang laki-laki itu sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, dan sekarang lagi merebak nih. Ada pula isu-isu baru nih, LGBT itu mau kita rangkul. Karena apa? Hormati apa? Hormati orang yang rusak pemikiran, rusak akal. Itu kita hormati, kita rangkul. Itu tur dibenahi, diobati, dibina supaya dia sadar dia habitatnya laki-laki dan dia harus sadar itu penyakit. Itu haram hukumnya, itu menyerupai perempuan. Laki-laki yang diharamkan dalam Islam menyerupai gaya-gaya perempuan, berpakaian perempuan, bermake up, ditambah bincu lagi. Wah, ada laki-laki pakai bincu? Banyak. Haram hukumnya perempuan, laki-laki pakai bincu. Mau gaya-gaya supaya nampak bibir merah, tampil di pengantin, tampil di pesta. Tak taunya itu menyerupai perempuan. Haram hukumnya. Jangan menyerupai. Apa yang dipakai oleh perempuan, itu yang dipakai perempuan. Jangan ikut-ikutan laki-laki memakainya. Nah, begitu kita harus tahu. Supaya bibir hitam nampak merah. Alah, bibir hitam udahlah, hitam itu asli, ngapain kalau dimerah-merahin? Daripada kita kena hukum haram, ya kan? Menyerupai gaya-gaya perempuan, udahlah. Makanya harus belajar syariat, belajar hukum Islam, perdalam ilmu, banyak duduk di pengajian ilmu supaya tahu mana yang haram, mana yang halal. Betul. Jadi begitu dalam hidup ini. Dalam hidup ini belajar. Duduk. Selagi ada yang mau ceramah di masjid nih, Pak. Selagi kita ada, gantianlah, Pak. Habis bahan, naruh bahan lah. Ceramah itu pakai bahan juga, pakai baca, pakai diingat, pakai segala macam. Bisa kita terapkan dalam diri kita, baru kita sampaikan. Kalau tidak bisa, semampunya kita. Yang penting balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya belum semua yang sampaikan karena waktu dah sampai jam 6. Maka mungkin sampai di sini kajian subuh kita, insyaallah. Lain waktu kita sambung lagi. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Fikum nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.